سائر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد نظر الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum manasih taqwa Allah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah Rasulullah rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh rahmat, ampunan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang suci dan mulia ini
saat kita bermunajat kepada Allah lewat ibadah wajib, yaitu ibadah sholat Jumat yang kita kerjakan secara berjamaah. Hanya ada ungkapan kata yang patut kita hadirkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan ucapan puja-puji syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat-nikmat yang sangat banyak yang sudah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang sangat mahal harganya dibandingkan dunia seisinya, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat yang berupa nikmat kesempatan. Karena nikmat kesempatan ini jarang orang mempergunakan sebaik-baiknya untuk kesempatan tersebut. Kita saat ini oleh Allah sudah diberikan kesempatan menandakan bahwa Allah masih mahabbah cinta kepada kita. Kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Karena saudara-saudara kita banyak tidak bisa menemui bulan Ramadan tahun ini. Mungkin saudara-saudara kita ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesempatan kita ditemukan di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Marilah kesempatan ini kita bergunakan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa pahalanya, bahkan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Apabila kalian mengkhatamkan Al-Quran satu kali, maka kalian termasuk bisa mengkhatamkan 1000 kali. Apabila kalian ini beribadah baik satu kali, maka dibantu oleh Allah 1000 kebaikan. Maka dari kesempatan-kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan saat ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Kan kita mulai bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ta'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan temukanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa-doa kita mustajabah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah ditemukan di bulan suci Ramadan. Kita tidak ditemukan di bulan suci Ramadan, akan tetapi kita sia-siakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan. Apabila kita pernah berbuat dosa kepada Allah, saat inilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan bulan suci Ramadan ini, kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosa kita yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari dengan iman ikhlas karena Allah, insya Allah dosa-dosa kita yang sudah lewat, apapun besarnya dosa kita, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah hadirin rahimahumullah. Kenapa manusia ini disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi yang disuruh untuk puasa bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ini harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita, akal kita ini harus menakdirkan nafsu yang ada pada diri kita. Apabila kita tidak berperan antara akal dan nafsu, maka kita tidak akan mencapai yang namanya takwa. Maka dari itu, marilah akal kita hingga kita perankan melawan hawa nafsu kita, agar supaya hawa nafsu kita ini kalah. Dengan demikian kita akan mendapatkan derajat yang namanya takwa.
Apabila di antara kita gak ada peperangan antara akal dan nafsu, kita bukan mencapai namanya kerja takwa. Maka dari itu manusia dikasih sifat namanya akal dan nafsu. Ini memang manusia diciptakan oleh Allah ini, ada malaikatnya, ada setannya, ada hewannya. Jadi yang tengah pada kalbu seorang manusia ini sifatnya macam-macam. Ada yang mana sifatnya orang itu selalu dan selalu membingungkan orang lain. Ini adalah perbuatan syaitan. Juga ada orang yang sering marah-marah. Ini perbuatannya siapa? Hewan yang namanya kalbu, yang namanya kalbu, yaitu asu. Maka dari itu, marilah nafsu-nafsu yang ada pada diri kita ini kita lawan dengan namanya puasa. Maka dari itu kita oleh Allah disuruh puasa agar supaya kita itu mudah mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Masalah muslimin jamaah rasul Rasulullah, malaikat-malaikatnya Allah ini pun taat pada perintahnya Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya Allah. Biarpun malaikat ini taat, akan tetapi malaikat ini tidak diberi, dia juga diberikan nafsu oleh Allah, hanya diberikan akal. Maka dari itu biarpun malaikat ini taat kepada Allah, malaikat ini tidak mempunyai hajat namanya mutakib. Maka dari itu manusia diciptakan oleh Allah ini macam-macam. Jadi kita harus merawat hawa nafsu kita. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, hawa nafsu kita harus kita lawan. Insya Allah dengan melawan nafsu kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya para malaikat. Maka mungkin jamaah rajin Rasulullah, orang mengerjakan berpuasa ini ada tingkatannya. Yang pertama adalah tingkatan as-shaumul awam. Puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam ini hanya mencegah tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri siang hari, dan tidak muntah dengan sengaja. Ini puasanya orang awam. Nabi Muhammad SAW kamin so'imin waisalahu irjamihi ilal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi orang itu tidak dapat apa-apa, namun yang didapatkan adalah haus dan dahaga. Kita mendapatkan pahala-pahala daripada bulan suci Ramadan tersebut. Maka dari itu marilah kita tingkatkan. Mumpung ini kita masih ada waktu 15 hari ke depan. Yang tadinya kita itu termasuk shaumul awam, kita tingkatkan menjadi tingkatan yang kedua adalah shaumul khawas, yaitu puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus? Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi anggota tubuh ini dijaga dari kemaksiatan. Seperti contoh, mata ini dijaga, jangan sampai mata ini melihat yang bersyahwat. Mulut kita ini dijaga, jangan sampai mulut kita ini sering menggunjing orang, sering menyakiti orang lain, sering gibah, sumpah palsu dan sebagainya. Ini mulutnya kita jaga. Pun juga telinga kita, apabila kita berkumpul-kumpul sama teman, di situ menggunjing orang, maka kita hindari orang tersebut. Ini so'imun, saya sedang puasa. Dengan demikian, kalau kita kerjakan di samping kita itu menahan lapar dan dahaga, juga anggota tubuh kita jaga dan kemaksiatan, insya Allah kita nanti mendapatkan derajat mutakabur. Kemudian derajat yang ketiga adalah shaumul khas bil khas. Ini puasanya orang spesialis, orang yang spesial. Puasanya siapa itu? Puasanya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya nabi dan rasul, bukan menahan lapar dan dahaga, bukan menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan, akan tetapi lebih hatinya ini sudah terpaut
ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang-orang tersebut lupa sedikit kepada Allah, menurut dia puasanya sudah datang. Maka dari itu mudah-mudahan puasa-puasa kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini merupakan puasa yang lebih baik daripada puasa-puasa tahun depan, tahun kemarin. Kita harus berusaha. Mungkin puasa saat ini merupakan puasa terakhir bagi kita, kesempatan kita yang terakhir. Maka dari itu, marilah kesempatan ini kita pergunakanlah membaca Al-Quran. Harus kita istiqomahkan. Biarpun kita tidak membaca Al-Quran, bukan harus di masjid, di rumah membaca sendiri. Insya Allah Al-Quran ini nanti akan kembali menjadi berkat kita ketika kita di alam manusia. Maksud ini jangan melangsungkan maksimum. Kalau kita sudah melakukan puasa yang benar-benar syariat Islam, maka kita akan memperoleh namanya takwa. Ketika kita sudah keluar dari puasa, kita apakah ini sudah takwa atau belum saya ini? Ini ada tanda-tandanya. Salah satu tanda-tanda orang yang sudah mencapai derajat takwa, di antaranya adalah orang ini selalu dan selalu takut, tidak mempunyai sifat sombong. Siapapun di hatinya, di kolbunya ada sedikit sifat sombong, maka orang ini tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, entah itu dia ustaz, mubalik dan sebagainya, apabila kolbunya ada sedikit nempel sifat sombong, maka orang ini jamin oleh Allah tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah mengatakan, barang siapa yang merebut selendangku, kekuasaanku, siapapun tidak akan masuk surga, bahkan akan saya lemparkan ke neraka yang sangat dalam. Maka dari itu marilah saat ini kita harus merebut sifat-sifat sombong, sifat takabur kita yang ada di hati kita. Kita harus merendah diri. Jangan sampai kita mempunyai sifat takabur, sombong. Apabila kita bertemu dengan sesama manusia, apapun bentuk manusia itu, di hati kita harus mengatakan, oh ya, orang ini belajar lebih tinggi daripada saya. Tapi ini sulit dikerjakan. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan. Lebih-lebih kalau kita pun menjadi tokoh masyarakat, koyok-koyok apa ini yang paling pandai di masyarakat tersebut. Ini merupakan sombong. Biarpun pintunya bagaimana, kalau mempunyai sifat sombong, kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sifat sombong ini harus dan harus kita lebur dengan puasa ini. Insya Allah kalau kita ini melebur namanya takabur, sombong, maka kita akan masukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sombong semakin tender pada hati kita, maka mau tidak mau kita disamakan dengan iblis laknatullah. Karena sifat sombong pertama kali yang mengerjakan adalah iblis laknatullah. Kalau kita mengerjakan perbuatan dosa, berangkatnya dari sifat sombong, akan sulit Allah akan mengampuninya. Akan tetapi kalau kita berbuat maksiat karena berangkatnya dari nafsu, ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, Nabi Adam disuruh makan apapun yang ada di surga, tapi satu jangan dimakan, yaitu roti. Karena Nabi Adam ini bukan memetik roti ini bukan karena sombongnya, karena nafsunya. Pada akhirnya selama 100 tahun lamanya Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi iblis laknatullah sampai sekarang iblis karena kesombongannya ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan puasa ini bisa melebur sifat-sifat kita, yaitu sifat takabur, sifat sombong, sifat riya, hasud, dengki dan sebagainya. Marilah kita bahkan dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan doa, semoga puasa kita tahun ini
merupakan puasa yang terbaik. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan betul-betul menjadi ma'alakum takut, betul-betul menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان وأخرجنا يا الله وأخرجنا يا الله وأخرجنا يا الله من الدنيا مع الإيمان. Allahumma ya Allah hafidna min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa farrahum lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.